Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku mau ajak kalian untuk room tour kontrakan sederhana aku. Nah ini dia, ini penampakan dari depan ya teman-teman. Ini kontrakan aku itu termasuk bangunan lama. Nah ini posisinya ada di sebuah kota Tangerang ya teman-teman. Karena ini ada di pusat kota, jadi harga sewanya itu harganya 700.000 per bulan. Dan ini tuh letaknya ada di dalam gang ya teman-teman. Jadi jalanannya itu cuma bisa lewat untuk motor dan gerobak abang-abang yang jualan aja. Tapi nggak jauh dari depan ini tuh ya, belok sedikit tuh udah jalanan besar sih, dan deket juga sama stasiun. Pas banget aku tuh nempatin yang paling ujung, pas tangga banget ya teman-teman. Ini semuanya jumlahnya ada 5 pintu untuk bagian bawah. Nah depan kontrakan aku ini juga kontrakan lagi ya teman-teman, tapi ini tuh cuma satu petak aja, beda sama aku tuh tiga petak ya teman-teman. Kalau di depan aku ini adalah satu petak. Karena kontrakan yang aku tempatin ini posisinya pas banget sama tangga ya teman-teman, jadi nggak ada terasnya, nggak bisa buat nyimpen rak sepatu ataupun sepeda gitu ya. Jadi ini tuh pas banget buat orang-orang jalanan naik turun tangga. Di depan kontrakan aku juga pas banget ya teman-teman, itu ada warung. Jadi kalau mau jajan itu gampang banget, tinggal buka pintu dan melangkah beberapa langkah aja. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Assalamualaikum. Nah ini dia, di bagian depan ada tempat tidur ya teman-teman. Ini tuh ruangannya bisa multifungsi, bisa untuk kamar dan juga bisa jadi untuk ruang tamu. Biasanya kalau siang itu kasurnya aku berdirikan ya teman-teman, supaya lebih luas. Ini karena ruangannya kecil, jadi aku tuh nggak taruh banyak barang ya teman-teman. Di sini ada tempat tidur, ada lemari rak-rak untuk mainan dan buku-buku belajar anak-anak, dan juga meja belajar. Oke teman-teman, sekarang kita lihat apa aja sih isi raknya. Nah yang pertama itu di bagian atas itu ada slow juicer, dan ini juga ada pianika. Ini pianika anakku dan beberapa celengan. Ini celengannya udah dikasih nama masing-masing, jadi kalau memasukin uang itu nggak ketuker gitu ya. Nah ini dia ada namanya. Nah turun ke bagian bawah, ini tuh ada pel-pel gitu ya, dan ini box isinya buku-buku belajar gitu. Dan di sini itu ada cemilan-cemilan dan juga beberapa botol madu. Ini jajanannya anak-anak diletakkan di sini ya teman-teman. Lanjut ke bagian rak bawah, ini boxnya itu isinya adalah mainan anak-anak. Ini tuh Lego ya teman-teman, jadi sengaja aku masukin box biar tidak tercecer kemana-mana dan tidak hilang-hilangan gitu. Nah bawahnya ini isinya puzzle ya teman-teman. Untuk box putih ini tuh isinya Tupperware. Oke lanjut lagi, di bagian rak bawahnya itu ada ikro ya teman-teman. Ini tuh ikronya anak-anak, aku letakkan di sini biar gampang aja nyarinya. Nah ini juga ada peci, jadi kalau mau ngaji mau sholat itu langsung ngambilnya sekalian. Ada krayon, ada tempat apa ini, pulpen gitu, dan ini tuh puzzle angka gitu ya.
Dan untuk bagian terakhir paling bawah ini juga isinya box mainan. Biar lebih rapi, jadi mainannya itu aku letakkan di dalam per box gitu ya teman-teman. Nah ini yang terakhir ada kardus. Ini tuh DIY ya teman-teman, buatan aku sendiri, jadi kardus bekas gitu. Kalau ini tuh isinya buku-buku belajar juga sih, mainan-mainan edukasi juga, tapi hasil buatan sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi itu ruangan depan. Nah ini tuh ruang belakangnya, tapi ngeplong gitu ya teman-teman, nggak dibikin kamar, jadi antara pas buka pintu itu kelihatan langsung dapur. Nah di sini itu aku letakkan TV ya teman-teman, jadi TV-nya itu sengaja aku nggak simpen di depan, karena kalau di depan itu pasti anak-anak tidur nonton TV terus. Nah ini ya teman-teman, TV sama rak piringnya aku gandengin karena memang udah nggak ada ruangan lagi, jadi bingung mau disimpan di mana, dan rak piringnya akhirnya aku letakkan di sini. Ini ada kasur juga ya teman-teman. Ini kasurnya itu ukuran 180 kali 200, lumayan cukup besar ya teman-teman, dan ngabisin tempat juga. Dan ini juga ada lemari, aku punya 2 lemari, dan sebelahnya itu kulkas ya teman-teman. Bagian atas lemari itu ada sajadah dan mukena ya teman-teman, ada juga beberapa box. Nah ini bagian atasnya, ini tuh gudang tersembunyi sih aku nyebutnya ya teman-teman. Ini karena kontrakan aku tuh minimalis banget, ruangannya itu lumayan nggak begitu besar ya teman-teman, jadi untuk menyiasati menyimpan barang itu aku letakkan di atas lemari ini. Ini ada bubble wrap, ada keranjang, dan ada kardus slow juicer. Untuk dinding bagian kamar ini aku pasangin wallpaper kayu ya teman-teman, cuma nggak semua. Nah tapi ini tuh wallpapernya udah pada ngelopet gitu ya teman-teman. Nah dari kamar itu udah kelihatan bagian dapur aku ya teman-teman. Nah dari sini itu udah kelihatan penampakan dapur aku ya teman-teman. Oke kita lanjut aja langsung ke dapur. Dapur aku itu cukup minimalis banget ya teman-teman, dalam artian ruangannya itu cukup lumayan kecil gitu ya teman-teman. Ini tulisan kitchennya aku bikin sendiri ya teman-teman, dari kertas folio pakai spidol dan kardus bekas gitu. Untuk dinding dapurnya ini aku pakai wallpaper wall foam ya teman-teman. Dan untuk meja kompor dan wastafelnya itu aku pakai wallpaper anti air yang motif kayu. Tapi ini tuh udah pada ngelupas gitu ya teman-teman, karena udah lama banget aku pakainya. Ya sekitar hampir mau 2 tahunan. Untuk di bagian atas itu aku pasang hexos ya teman-teman, biar nggak panas udaranya kalau lagi masak. Dan untuk bagian samping kamar mandi itu ini ada rak ambalan ya teman-teman. Ini tuh ada persabunan, ada blender dan termos juga. Nah di bawahnya itu ada mesin cuci ya teman-teman.